Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak peserta IHT. Hari ini kita akan memasuki hari ketiga. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Masih. Semangat Bu. Masih banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan mengenai pembelajaran paradigma baru ini ya. Untuk sesi ini sebelum kita mulai, ada baiknya kita buka dulu dengan membaca doa. Silakan ketua kelas atau Bapak siapa yang berkenan memimpin doa. Ya, silakan Pak Yudo. Ya, terima kasih Pak Yudo sudah memimpin kita berdoa supaya sesi ini kita lancar ya. Pada sesi ini kita akan membahas tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, untuk mempelajari pendidikan yang memerdekakan, kita perlu belajar dari sejarah. Dalam kajian sejarah, kesadaran akan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka tidak terlepas dari peran pendidikan. Kemarin Bapak-Bapak sudah mencermati video tentang Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional ya. Nah, sekarang siapa yang akan menyampaikan hasil mencermati video kemarin tentang filosofi Ki Hajar Dewantara? Ya, mungkin saya bisa silakan Pak Yamin. Coba sharing ya, Ibu. Ya, baik. Filosofi pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu kita mengenal ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tut wuri handayani. Nah, jadi di situ Bapak dan Ibu kalau kita lihat peran guru itu, peran pendidik itu adalah pada ketiga tadi ya. Kadang-kadang peserta atau guru itu harus berada di depan, di tengah, dan juga di belakang, namun dengan fungsi yang berbeda. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Yamin. Ada lagi yang mau menyampaikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara? Ya Bu, apa yang dikatakan Pak Yamin bahwa prinsip atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tut wuri handayani. Artinya kalau kita di depan, kita itu harus memberikan contoh yang baik pada peserta didik kita. Nah, contoh-contoh ini nanti yang akan menjadi suatu bentuk acuan. Oh, gurunya seperti bisa dicontoh, berarti nanti anak didik kita, peserta didik kita akan lebih enak dalam belajar. Dia akan lebih merdeka, lebih bebas karena ada suatu contoh dari gurunya. Yang kedua yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa. Kalau di tengah, dia akan membangun suatu kemauan, akan memberikan suatu motivasi. Jadi tidak pernah ada suatu bentuk kekerasan, tapi memberi suatu dukungan, memberi suatu motivasi yang baik untuk pembelajaran itu. Nah, di belakang, tut wuri handayani di belakang memberi suatu dorongan. Ya, jadi memberi suatu kekuatan. Belajar itu seperti ini. Jadi kalau itu kita terapkan, kita tidak usah mengadopsi dari mana-mana. Dari negeri kita sendiri, kita adopsi, pendidikan kita akan lebih baik. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak. Benar sekali, itu filosofinya sungguh dalam sekali ya, filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Tadi Bapak menyatakan bahwa guru sebagai menjadi contoh buat muridnya sehingga murid merasa merdeka untuk belajar. Nah, saya garis bawahi dari kata-kata merdeka itu, mungkin Bapak sebagai guru ada pengalaman pada saat proses pembelajaran seperti apa yang dirasakan merdeka bagi murid itu? Contoh-contoh proses pembelajaran seperti apa, Pak? Siapa yang mau membawakan pengalamannya?
Contoh gini Bu, kalau Merdeka Ya, Belajar, silakan Pak pada Wali. saat pembelajaran di dalam kelas, kita tidak pernah memberikan suatu bentuk penekanan-penekanan, tapi kita memberikan suatu bentuk rasa kasih sayang. Kita selalu komunikasi dua arah. Kita selalu menanyakan pada anak didik kita, mana yang nggak bisa, kenapa. Bahkan mungkin dengan pembelajaran itu, Bapak Ibu, ya Bu, itu anak-anak kita itu mau meluapkan sesuatu yang ada pada dirinya. Sehingga kayaknya, oh belajar itu ya seperti ini loh. Tidak ada suatu bentuk penekanan. Kemudian kebutuhan kita selalu difasilitasi. Tidak memberikan suatu bentuk PR yang terlalu banyak. Kemudian PR terlalu banyak di deadline. Tanggal segini, jam segini harus dikumpulkan. Itu tidak memerdekakan, tapi kita memberikan Penyiksaan, suatu Weh. bentuk pelonggaran. Tinggi. Ya, Tidak ada suatu bentuk penyiksaan batin lah Bu, seperti itu. Bahkan ya, betul untuk sekali Bapak. Ya. monggo-monggo yang lainnya. Ya, Pak Ya. Hasan mungkin menyampaikan pengalamannya. Terima kasih, Bu. Ya, Kalau pengalaman sebagai guru matematika itu, Bu, biasanya saya memulainya dengan matematika itu bukan satu pelajaran yang sulit, karena pertama yang kita ingin lakukan itu merubah mindset, image siswa, image peserta didik, yang begitu masuk kalau ketemu guru matematika kok gereng kereng gitu. Maka kita tertawa dulu gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan Merdeka Belajar, kadang kita perlu juga istilah saya itu, kita itu ya mengorbankan diri, memang harus mengorbankan diri ya Bapak Ibu guru itu. Ya, salah satunya nanti yang menentukan, tadi saya main Pak Khalis juga, yang menentukan deadline itu mungkin bisa jadi bukan gurunya. Jadi kadang-kadang kita tawarkan gitu, ini ada tugas yang harus kamu selesaikan. Kira-kira kalian sanggupnya berapa hari gitu. Nah, kita kasih pilihan selaku orang yang merdeka, selaku manusia yang merdeka, tapi kan juga tidak tanpa batas, ya tetap saja ada, karena itu juga menyangkut tanggung jawab. Jadi kalau nggak ada deadline, saya memang nanti beberapa anak itu kalau kita lepas ya lepas beneran gitu, dia nggak jadi kerjakan. Ya tetap kita kasih pilihan, tetapi mereka menentukan sendiri. Oke, kamu kira-kira ini 2-3 saat ini 2 hari selesai, atau sehari, atau seminggu. Nah, itu pilihan-pilihan, sehingga mereka merasa, wah saya diberi satu kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, walaupun hanya dalam sekedar mengerjakan tugas. Nah, sehingga nanti mereka mungkin mengerjakannya ikhlas gitu Bu, ikhlas. Jadi kalau sulit pun juga agak gremeng gitu. Kadang-kadang kan, oh ini soalnya bayangnya apa mana jawabannya gitu. Betul. Juga kita seling-selingi dengan itu. Jadi tidak selalu ngajar kimia Pak Khalis ya. Iya. Ngajar bahasa Inggris, ngajar matematik itu dengan apa ya? Raut muka yang anak-anak takut ya gitu ya. Datang anak-anak, wah jadi mau setor nyawa ini. Jadi mungkin juga ada selingan jok-jok dan sebagainya. Itu dirasa perlu, sehingga beberapa anak bisa menangkap pesan yang kita sampaikan, tidak dalam bentuk yang satu monoton, tidak dalam bentuk monoton, tapi ada variasi. Itu mereka ada pilihan. Terima kasih Bu itu. Ya, terima kasih Pak Hasan. Jadi benar sekali ya, dengan kita melakukan proses pembelajaran yang merdeka, anak siswa merasa tidak tertekan untuk belajar, sehingga tujuan dari pembelajaran atau capaian pembelajaran itu bisa tercapai sesuai dengan tujuan awal. Nah, tadi juga sudah dikemukakan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ternyata gagasan Merdeka Belajar itu sudah ada dari dulu ya. Jadi pembelajaran paradigma baru ini juga itu idenya dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Nah, selanjutnya tadi juga sudah disebutkan beberapa contoh pembelajaran yang merdeka, yang memerdekakan. Selanjutnya, untuk lebih memantapkan pemahaman kita tentang pendidikan yang memerdekakan, kita akan lakukan diskusi kelompok. Kita bagi menjadi 2 kelompok kecil ya. Nanti Bapak-Bapak bisa berdiskusi di breakout room. Kelompoknya sama dengan kemarin ya Pak ya. Nah, ya, nanti Bu. ya yang akan Oke, siap.
Ya, yang akan didiskusikannya itu pertama jelaskan bagaimana profil pelajar yang merdeka itu seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memfasilitasi profil pelajar yang merdeka pada proses pembelajaran. Nah, itu yang akan kita diskusikan. Sudah jelas? Jelas, Bu? Ya, siap, Bu. Ya. Jelas. Silakan kalau sudah jelas. Saya sudah kirimkan link breakout-nya di chat, Pak, dan di WA group. Silakan Bapak-Bapak masuk ke breakout masing-masing. Untuk diskusinya saya kasih waktu 10 menit ya, Pak ya. Oke. Siap. Bapak-Bapak, sepertinya waktu sudah 10 menit berlalu. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, silakan Bapak masuk kembali ke room kelas besarnya. Ya, Bu. Ya, Siap. sudah masuk semua ya di Sudah, kelas Bu. besar nih. Ya, silakan kelompok mana yang akan mempresentasikan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Saya, Bu. Dari kelompok 1 ya, Pak ya? Satu, ya, Bu. Ya, silakan. Mbak, nanti kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian nanti setelah selesai presentasi, kelompok 2 silakan menanggapi kelompok 1 tersebut. Silakan Pak Holis. Sudah kelihatan, Bu? Pak, Belum, sudah Pak. kelihatan? Berproses. Ya, sudah Pak. Sudah kelihatan, Gi? Sudah. Nah, ini. Profil siswa yang merdeka. Pertama, siswa yang memiliki daya inovasi, siswa yang selalu berkeinginan mencipta daya kreasi dan inovasi terhadap hal-hal yang terkini. 2, siswa yang tangguh, gigih dan tidak mudah putus asa, yang dapat menyelesaikan masalah, yang berpikiran optimis. 3, siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki budaya pekerti yang luhur, sebagai gambaran pemuda Pancasila yang senantiasa menjunjung budaya bangsa yang berkarakter, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja keras. 4, siswa yang memiliki kemampuan mengarahkan tujuan, cara penilaian pembelajarannya ditandai dengan penguasaan kompetensi dan personalisasi. Yang kelima, siswa bisa belajar memahami konsep dengan mudah dan menyenangkan. 6, siswa dapat menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan. 7, siswa yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. 8, siswa yang dapat memahami informasi, mengevaluasi dan mencari solusi. Dan yang 9, merdeka lahir batin, tidak ada paksaan. Kemudian fasilitas yang diberikan pada siswa yaitu untuk siswa yang merdeka belajar, 1, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, saling senyum, sapa, dan salam. Kedua, memilih metode dan model pembelajaran yang tepat, terutama yang banyak melibatkan siswa, guru sebagai tuturi handayani. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung merdeka belajar harus disiapkan, contoh internet, perlengkapan kelas proyektor, layar, dan lain sebagainya. Keempat, guru menjadikan siswa sebagai teman sehingga pembelajaran berjalan akrab. Kelima, terjadi kolaborasi antara siswa dan saling bergotong royong mengerjakan tugas kelompok. Dan yang keenam, guru yang merupakan sosok futuristik yang mampu memperkirakan kebutuhan masa depan dari setiap siswa yang dihadapi saat ini. Ini Bu, hasil dari diskusinya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kelompok 1 yang diwakili oleh Pak Abdul Holis. Selanjutnya kelompok 2, silakan ada yang mau menambahkan dari hasil diskusi kelompok 2 atau bertanya kepada kelompok 1, dipersilahkan. Ya, saya kelompok 2, Bu. Ya, silakan Pak Priyadi.
boleh bertanya atau mungkin nanti ya bisa kita diskusikan lah gitu. Ya. Itu untuk profil siswa yang merdeka, itu yang nomor 3 itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Itu kenapa ditempatkan ke yang ketiga kok yang enggak pertama ya? Kira-kira Ya, kenapa gimana ya? kelompok 1? Oh iya Bapak, makasih Bapak. Berarti untuk siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus dinomorsatukan Pak, karena dasar Pak. Semuanya itu mesti muaranya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Iya Pak, mungkin dari kelompok kami mengalami suatu bentuk kelalaian Pak. Ya, nanti kami perbaiki Pak. Terima kasih Pak Ya. Supriyadi. Terima kasih, terima Ya, kasih. betul sekali Pak Freddy, diingatkan bahwa masalah ketuhanan bertakwa itu adalah harus pertama. Mungkin ini kelompok 1 baru mengidentifikasi dulu Pak, belum nanti dianalisis kembali, mungkin diurutkan atau seperti itu. Tapi sebenarnya Ya. profil itu tidak harus berurutan, cuman hanya kebiasaan. Kalau yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan biasanya ditempatkan di pertama. Iya Bu, karena Bapak, keimanan itu sebagai dasar Bu. Iya, Makanya iya. kelompok kami menerima apa yang diusulkan oleh kelompok Iya, 2. Terima iya. kasih kelompok 2 Iya. gitu. Ya, ya terima kasih Bapak. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Bu? Ada, Ya Bu, silakan ya. Pak Yamin. Nah, ini dikaitkan dengan slide yang kedua atau gimana tadi, yang guru menjadi teman itu ya. Ayah, guru menjadikan siswa sebagai teman sehingga pembelajaran berjalan akrab. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini saya ingin coba tanya kepada kelompok 1 nih ya. Nah, sebatas mana guru siswa itu bisa dijadikan teman ataupun guru bisa dijadikan teman oleh siswanya gitu. Karena ya kadang-kadang kan begini Pak ya, kalau siswa itu kan ya emosinya masih labil gitu ya. Jadi kalau menganggap nanti gurunya sebagai teman, ini jangan-jangan bisa kelewatan gitu ya. 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 Iya Bapak. Oke. Artinya gini Pak. Guru menjadikan siswa sebagai teman itu tidak teman-teman yang seperti anak-anak itu Pak, tapi ada suatu kode etik yang tersendiri yang dijadikan sebagai acuan Bapak. Jadi teman, tapi teman pada saat pembelajaran. Kalau kita mengajar pada siswa, maka semua permasalahan yang ada di rumah itu harus kita tinggalkan. Kita harus masuk pada dunia anak, dunia peserta didik. Kalau kita sama visi, sama keinginan, maka pengalaman belajar yang kita berikan pada anak-anak itu akan gampang diterima Bapak. Sehingga teman ini hanya sebatas pada saat pembelajaran saja Pak. Setelah itu kita ya tetap ada suatu batas-batas, ada suatu kode etik tersendiri sehingga anak itu nek basa Jawa itu gak nyelutak gitu loh Bapak Ibu. Gak nyelutak terhadap gurunya. Iya harus ada suatu, atau katanya Pak Kasan ngelamak gitu. Ngelamak pada gurunya. Itu batas-batasnya tetap ada Pak. Tapi kalau ingin mengajarkan pada peserta didik, kita harus masuk pada dunia anak seperti Bapak. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali Pak Holis. Jadi dengan guru itu akrab dengan siswanya, jadi siswa itu mungkin dia tidak merasa takut untuk mengemukakan pendapatnya, ide-idenya, jadi tidak merasa tertekan. Jadi betul sekali bahwa nanti pembelajaran itu akan hasilnya itu lebih bagus ya. Mungkin ada lagi yang lain. Ada lagi pendapat yang lain? Ya, terima kasih. Tuh. Ya, silakan saya Pak membantu Pak Khalis dari kelompok 1 ini berarti ya saya ya. Iya. Ya. Jadi seperti disampaikan Pak Khalis tadi menggarisbawahi stabilu saya guru sebagai teman karena gini banyak pada usia anak kita yang di SMK ya, kalau SMK itu kan mereka masih dalam kondisi labil psikologinya, kejiwaannya masih labil, sehingga terkadang kalau mereka punya masalah itu tidak bisa lepas saat dia belajar, sehingga perlu menyelesaikan masalah itu. Nah kadang terbawa pada saat masuk di kelas. Nah maka kalau
kita menganggap dia sebagai teman dan mereka menganggap kita juga sebagai teman pada saat-saat tertentu saja itu, maka mereka akan mencurahkan masalahnya dan minta bantuan temannya supaya lebih enjoy gitu, dia menyampaikan apa adanya sehingga kita bantu untuk memberikan solusi itu bisa pas gitu. Kalau datanya nggak akurat, nanti kan solusinya juga tidak pas. Nah, begitu selesai, maka anak itu menjadi bebas, dalam artian merdeka secara diri, tidak terbebani masalah. Nah, belajarnya bisa enjoy. Nah, mungkin itu gerbang masuk untuk belajar lebih merdeka, karena tidak ada gangguan dalam pikirannya. Kadang-kadang kan itu salah satunya seperti itu. Yang lain juga bahwa pada saat pelajaran berlangsung, kalau anak-anak kita menemui kesulitan, kalau kita memposisikan 100% sebagai orang yang lebih tua, kamu harus seperti saya ini dan itu lah, nanti anak-anak coba sampai harus 10 tahun itu aku agak bingung lah, itu dalam artinya seperti itu. Kok kondisi kayak gini ya, karena kita kan ada istilahnya itu kenakalan orang dewasa, Pak ya. Kenakalan. Kita kalau sudah ngajar lama itu kok saya introspeksi gitu maksud kami, Pak. Kok ada kenakalan orang dewasa. Anak-anak kita yang baru sehari 2 hari sudah baca, mungkin juga nggak tutup, tapi tuntutan kita saat mengajar, kamu harus bisa seperti ini, wong itu nah gitu. Maka itu kita beri dia kemerdekaan. Kamu nanti bisanya kalau misalnya hanya 20% ya nggak apa-apa lah, 20% dulu, besok tambah 40. Nah, jangka seminggu kan nanti bisa 70 atau 80% tingkat penguasaan materinya. Itu saya kira begitu, Pak. Jadi mungkin bisa bertahap dan itu bisa dicapai saat kita secara dalam waktu tertentu menjadikan siswa kita sebagai teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Usman, Pak Hasan. Sepertinya sudah lengkap sekali ya profil siswa merdeka dan bagaimana cara memfasilitasinya. Nanti kalau misalnya ada di kelompok 2 yang belum kurang lengkap, bisa ditambahkan yang dari hasil kelompok 1. Begitu juga dengan kelompok 1 tadi ada mungkin ada tambahan masukan dari kelompok 2, silahkan nanti dilengkapi lagi. Nah, terima kasih Bu. Ya. Sudah Bu ya, saya tutup ya Bu ya. Ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi hasil presentasi kita. Mungkin ada yang mau merefleksikan hasil pembelajaran kita ini, apa saja yang sudah kita pelajari di sesi ini? Atau apa saja yang sudah dipahami Bapak-Bapak sekalian tentang pendidikan memerdekakan ini? Pak Yudo? Ya. Ada lagi? Siapa? Pak Yamin? Refleksinya Pak Yamin pembelajaran hari ini? Iya, jadi sebetulnya konsep dari Merdeka Belajar ini sebetulnya kalau apa yang disampaikan oleh Pak Holis tadi, yang lalu juga sudah ada Pak ya, misalnya pada pembelajaran yang menyenangkan kan gitu ya. Nah hanya saja ini baru dikonsepkan ya, dinamakan seperti ini ya, baru tapi rohnya sudah ada sejak dulu. Ya, terima kasih Pak Yamin, Pak Yudo dan Bapak semuanya. Kalau boleh saya menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, jadi jangan pernah menyalahkan seekor ikan karena tidak bisa memanjat pohon. Demikian juga dengan seekor monyet yang tidak bisa berenang. Tidak bisa berenang. Monyet bisa berenang, Bu. Monyet tidak bisa berenang, Pak. Demikian juga dengan peserta didik bahwa semua anak itu memiliki karakteristik dan kemampuan sendiri. Tidak seragam. Ya, jadi esensi dari pendidikan itu adalah daya upaya untuk memerdekakan aspek lahiriah dan batiniah tadi. Jadi lahirnya harus merdeka, batinnya juga harus merdeka. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk para peserta didik menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur. Nah, mungkin untuk hari ini, untuk sesi ini kita cukupkan dulu pembelajarannya. Besok kita lanjutkan pembahasannya
tentang keterkaitan antara profil pelajar yang merdeka dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin untuk gitu. Siap, Bu. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak-bapak yang begitu semangat dan antusias pada Juga sesi ibu-ibu ini. ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih atas bantuannya. Berapa